Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi ya bersama saya di Roseng IKN. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lokasi Kementerian Koordinator 4 nih ya teman-teman. Suasana di siang ini cuacanya cukup agak mendung ya teman-teman. Kita akan melihat perkembangan di lokasi KIPP ini ya teman-teman. Nah, ini lokasi di Kementerian Koordinator 4 seperti ini teman-teman. Nah, dan di sini ada dana pembangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 4 ya. Oh ya teman-teman, bangunan kantor Kemenko di IKN ini didesain terdiri dari 4 tower ya, yang masing-masing mempunyai 5-6 lantai di setiap bangunan. Nah, teman-teman bisa melihat di depan ini ada proyek penataan sumbu kebangsaan tahap 1 ya. Dan sumbu kebangsaan di kawasan inti pusat pemerintahan ini secara imajiner tuh menghubungkan istana presiden ke mangrove Eco Park ya teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, di depan ini ada kawasan kantor Kementerian Koordinator 1 ya. Di sini akan dibangun proyek pembangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 1. Di depan ini ada tower 4. Seperti inilah teman-teman suasana di kawasan KIPP IKN Nusantara. Ini bangunannya sudah jadi kantornya ini ya. Nah, dan di depan sana itu teman-teman ada alat borpal ya, sedang mengebor tanah. Dan di depan ini juga teman-teman bisa melihat akan dibangun plaza hijau di sini. Di sini ada tower 3 dan tower 2 ya. Depan ini eksanya sedang ada perbaikan ya teman-teman, sedang dilakukan servis berkala mungkin ini ya. Ini ada mekaniknya nih. Ini teman-teman, kita melihat lebih dari dekat ya alat bor pilenya. Oh ya teman-teman, pembangunan IKN Nusantara ini mengedepankan yaitu konsep futur smart forest city ya, guna menciptakan kota yang futuristik, cerdas dan ramah lingkungan. Tak lupa juga kita doakan semua Nusantara, semoga bila sedang bekerja itu selalu diberikan keselamatan dan kesehatan yang kerja ya.
Dan di depan ini ada alat borpel ya teman-teman. Fondasi borpel sendiri merupakan salah satu dari beberapa jenis fondasi beton bertulang. Struktur fondasi borpel digunakan khususnya untuk mendukung bangunan tinggi ya teman-teman, di mana menghasilkan beban vertikal berat sekaligus menjadi standar horizontal. Nah teman-teman, dan di depan ini ada progres MUT ya, atau disebut juga dengan multi utility tunnel. MUT merupakan sebuah terowongan yang dibangun di bawah permukaan tanah ya, dan jalanan kota ataupun di atas permukaan tanah, di mana semua kabel listrik, pipa-pipa ataupun jaringan optik itu dikumpulkan sehingga tidak ada lagi kabel dan jaringan yang bergelantungan maupun ditanamkan di tanah secara serampangan ya teman-teman. Inilah progres MUT ya teman-teman. Dan MUT sendiri itu ketika ada jaringan yang perlu diperbaikin atau diganti, maka teknisi itu hanya perlu masuk ke dalam MUT ya untuk melakukan perbaikan. Dan di depan ini teman-teman ada material jembatan ini ya, sepertinya akan dibangun lagi jembatan duplikat di depan ini ya teman-teman ya, nantinya, karena jembatan yang ini tuh hanya cukup bisa dilewatin satu mobil aja. Kalau berpapasan dia harus bergantian ya. Mungkin kedepannya ini akan dibangun jembatan duplikat ini ya. Sangat kokoh ini bahannya nih. Nah ini ya teman-teman, ada satu lagi material untuk jembatan duplikat nantinya nih ya.
Nah, dan yang ada jembatan di depan ini akan dibangun lagi untuk jembatan duplikat. Oke teman-teman, saya sekarang sudah sampai di hunian pekerja konstruksi ya. Teman-teman bisa melihat progresnya ini sudah hampir selesai ya. Dan saat ini itu sebanyak 12 tower sudah fungsional dan menjadi tempat tinggal bagi para pekerja konstruksi ya, yang nanti membangun sejumlah infrastruktur di KED.